Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam podcast Journey Wealth. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai satu topik yang juga baru-baru ini mencuat atau muncul ke permukaan dan jadi sebuah polemik juga, khususnya terkait dengan keuangan pribadi, yaitu mengenai asuransi. Pada dasarnya asuransi itu sebenarnya tidak memberatkan kalau misalnya asuransi itu bersifat pilihan. Jadi siapa saja yang mau mengambil asuransi, tentunya dia yang harus membayarkan premi. Tapi itu bukan sebuah paksaan, jadi itu pilihan. Siapa yang mau ambil ya dipersilakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi untuk topik kali ini sepertinya memang cukup menarik dan akan saya bahas lebih lanjut dalam podcast kali ini. Sebelumnya pastikan untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik lainnya seputar dunia keuangan. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja mulai dengan podcast kali ini. Untuk asuransi sendiri, di sini saya akan mengambil referensi. Yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Ini sebenarnya adalah sebuah dasar peraturan atau dasar undang-undang dari asuransi itu sendiri. Namun kemudian asuransi ini mengalami perubahan dalam peraturan sehingga disatukan dalam Omnibus Law, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Karena undang-undang ini cukup banyak dan cukup tebal, jadi saya akan coba untuk meringkasnya khususnya dalam hal asuransi. Nah, dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ini, asuransi itu diletakkan di pasal 52. Nah, di pasal 52 ini ada beberapa perubahan dan saya akan mengambil dua pasal saja, yaitu pasal 1 dan pasal yang kelima. Pasal 1 adalah mengenai definisi dari asuransi itu sendiri. Jadi, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk, pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Jadi ini adalah pengertian dari asuransi itu sendiri. Secara garis besar ya, asuransi ini untuk pasal saat ini tidak ada masalah, karena ini lebih kepada sebuah istilah dan lebih memberikan kepada keterangan atau pengertian mengenai asuransi itu sendiri. Jadi ada penggantian yang diberikan kepada tertanggung, itu bisa berupa benda atau barang, dan juga mungkin ketika ada asuransi seperti asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, atau misalnya dana pensiun, itu juga bisa diberikan. Kemudian kita akan masuk ke pasal kelima. Pasal kelima ini yang menjadi awal mula dari polemik permasalahan asuransi yang ditetapkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin belum tahu, itu beberapa hari terakhir ini ada berita mengenai penetapan asuransi kendaraan bermotor wajib kepada masyarakat dimulai pada tahun 2025. Jadi mulai Januari 2025 semua mobil, semua motor, semua kendaraan itu wajib mengikuti asuransi pihak ketiga. Nah, ini bisa terjadi karena ada dasarnya, yaitu di pasal 5 ini yang diubah atau mengalami perubahan dalam Undang-Undang PPSK. Jadi langsung aja.
Di ayat pertama, ruang lingkup usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 serta usaha asuransi umum syariah itu dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian di ayat kedua, perluasan ruang lingkup usaha asuransi umum dan usaha asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa: pertama, pemberian manfaat yang terkait kegiatan kredit atau pembiayaan antar kreditur dan debitur, dan yang kedua adalah suretyship. Suretyship ini lebih kepada satu keamanan. Jadi, sesuai dengan definisi dari asuransi di pasal 1, jadi itu memberikan keamanan dari kerugian atau kerusakan atau yang timbul, kehilangan keuntungan dan sebagainya. Jadi itu bisa dimasukkan sebagai suretyship. Kemudian di ayat ketiga, perluasan ruang lingkup usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa, usaha asuransi umum syariah, dan usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa penambahan manfaat yang besar didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Ayat keempat, perusahaan asuransi umum dan atau perusahaan asuransi umum syariah menyelenggarakan usaha pertanggungan atas tanggung jawab hukum pihak ketiga sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Dan ayat kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa, usaha asuransi umum syariah, dan usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 dan penyelenggaraan usaha pertanggungan atas tanggung jawab hukum pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat keempat diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Jadi, ini adalah dasar dari munculnya sebuah kebijakan, yaitu mengenai kewajiban asuransi untuk kendaraan bermotor. Walaupun untuk asuransi kendaraan bermotor ini ada sisi positifnya, tapi kebanyakan merasa bahwa adanya kewajiban asuransi ini memberatkan. Jadi lebih kepada dilihat secara negatifnya. Di sini saya tidak bermaksud untuk pro dan kontra, tapi saya lebih ingin menyampaikan opini saya terhadap hal ini. Jadi yang pertama-tama, memang ini ada dasar hukumnya, yaitu undang-undang. Kemudian untuk penerapannya itu masih belum ada. Jadi kalau misalnya untuk mau diterapkan di bulan Januari 2025, tentunya sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang-undang, perlu peraturan otoritas jasa keuangan. Yang dimana otoritas jasa keuangan itu memiliki sebuah tanggung jawab baru, mana mengawasi perusahaan asuransi. Jadi bukan hanya sekedar memonitor, tapi juga memastikan semua yang berkaitan dengan asuransi itu juga berada dalam pengawasan. Kurang lebih hampir sama seperti pasar modal. Nah, kemudian juga peraturan otoritas jasa keuangan ini tidak bisa langsung dikeluarkan begitu saja. Perlu namanya peraturan presiden. Karena perlu semacam penugasan agar otoritas jasa keuangan dapat menerbitkan peraturan yang sesuai untuk menjalankan amanat ini. Ini adalah kurang lebih aspek hukum atau aspek legalitas. Walaupun mungkin bisa ada aspek-aspek lainnya atau mungkin tahap-tahap lainnya yang harus dijalani, tapi kurang lebih secara garis besar menurut pemahaman saya sebagai orang awam itu kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang lebih mengerti bisa koreksi di kolom komentar. Kemudian membicarakan atau membahas dari aspek keuangan pribadi. Jadi ini saya anggap kalau misalnya ketika kita memasuki tahun 2025 mulai bulan Januari, kita sudah diwajibkan untuk membayar asuransi kendaraan bermotor. Jadi tentunya tidak semua dari kita memiliki kendaraan bermotor. Jadi ini lebih spesifik ke setiap teman-teman dan juga saya, karena juga memiliki kendaraan bermotor. Nah, baik itu motor ataupun mobil, itu semuanya terkena
asuransi. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman sadar, itu ketika misalnya kita memperpanjang STNK itu sudah ada asuransi. Asuransinya itu adalah asuransi kecelakaan dari Jasara Harja. Kalau misalnya di STNK itu biasanya ada setiap tahun itu ketika kita bayar udah termasuk. Nah, di sini asuransinya yang saya tangkap adalah di kendaraannya itu sendiri. Nah, untuk asuransi kendaraan ini lebih ke arah sebenarnya perlu tidak perlu. Kalau misalnya kita berbicara dalam level korporasi atau level bisnis, itu setiap kendaraan operasional pasti ada asuransi. Ketika saya kerja di kantor, itu setiap kendaraan, baik itu mobil yang digunakan oleh tim marketing, atau juga truk yang digunakan untuk operasional delivery, pengiriman kepada customer, itu ada asuransi yang dibayarkan setiap tahunnya. Setahun sekali biasa bayar. Itu asuransi kendaraan bermotor, yang dimana cakupannya itu bisa berupa total loss only atau keseluruhannya. Kalau misalnya total loss only berarti ya hanya semacam kecelakaan yang mengakibatkan ada kerugian yang besar itu. Tapi kalau misalnya menyeluruh ya semuanya, bahkan yang sampai terkecil-kecilnya pun juga masuk. Nah, jadi balik lagi. Untuk asuransi kendaraan bermotor ini mungkin perlu untuk dicermati bahwa tidak semua orang mampu, khususnya kalau pengendara motor. Karena kalau misalnya kita berbicara seperti ojek online, atau mungkin juga contohnya orang yang berada di pasar ketika ngirim menggunakan motor, itu kan belum tentu memiliki penghasilan yang setidaknya menutupi untuk membayar kewajiban tersebut, membayar asuransi kendaraan tersebut. Ya, tentunya ini perlu untuk dipertimbangkan. Nah, kemudian kalau misalnya untuk selain dari anggapannya bagian masyarakat tersebut atau bagian kayak ojek online atau mungkin yang kurang mampu, tentunya kalau misalnya yang untuk kelas menengah ke atas, ya ini menjadi sebuah beban dan semakin mengurangi daya beli dari kita semua. Jadi dari teman-teman, juga termasuk saya, juga akan mengalami kesulitan lah. Dalam arti dengan penghasilan yang kenaikannya tidak seberapa, tapi bayar yang harus dikeluarkan, pembayaran harus dikeluarkan itu justru semakin bertambah. Tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari, tapi juga ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran lain, entah mungkin dari sebelumnya adalah pajak, kemudian ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, belum lagi ditambah dengan tapera, belum lagi ditambah dengan asuransi ini, asuransi kendaraan bermotor ini, yang wajib harus dibayarkan. Belum lagi kalau misalnya ada cicilan, entah itu cicilan kendaraan bermotor, entah itu cicilan KPR rumah. Banyak sekali pengeluaran yang tentunya bisa dikatakan benar-benar sulit gitu. Mungkin aspek positifnya adalah supaya masyarakat bisa beralih gitu ke kendaraan atau transportasi umum yang jadi lebih sering menggunakan seperti kereta, bus, atau angkutan umum. Tapi kalau misalnya secara umumnya, ya saya menyadari sebagai seorang pengguna jalan juga, kalau misalnya mau ke kantor itu kalau menggunakan kendaraan umum seringkali tidak sampai tujuan gitu. Jadi suka berhenti di satu titik dan masih cukup jauh untuk sampai kantor. Jadi mau nggak mau lebih baik menggunakan kendaraan pribadi. Nah, dengan adanya kebijakan ini, kewajiban untuk
mengikuti atau membayar asuransi kendaraan, memang sisi positifnya adalah kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi kecelakaan atau mungkin adanya kerusakan kepada kendaraan kita, entah itu mobil, motor, itu bisa ditanggung menggunakan asuransi. Tapi balik lagi, ini sebenarnya perlu satu pemahaman yang lebih dalam lagi kalau mau mengimplementasikan kebijakan ini. Karena secara garis besar ya, kalau misalnya kita melihat dari masyarakat Indonesia itu sendiri, untuk pemahaman mengenai asuransi saja itu masih cukup sulit. Ya, dengan adanya BPJS saja, itu sebenarnya sudah cukup memberatkan. Yang dimana belum tentu semua orang paham gitu loh dengan adanya BPJS ini. Jadi misalnya ketika mau mencairkan BPJS itu juga belum tentu bisa langsung cair. Dan belum lagi semacam kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu juga masih sebuah pertanyaan. Karena ini bisa dikatakan sebagai satu celah atau satu lahan basah yang baru. Kalau misalnya teman-teman nggak lupa, itu kan sebelumnya ada permasalahan asuransi Jiwasraya, Bumi Putra, yang karena salah kelola, atau misalnya mungkin korupsi atau apapun itulah, kasus-kasus di perusahaan asuransi yang menyebabkan terjadinya kekacauan, ya ini menjadi sebuah hal yang bisa dikatakan cukup merugikan lah kalau misalnya tidak dikelola dengan benar. Atau lebih tepatnya jadi satu rambu atau lampu kuning lah. Karena bisa jadi ini disalahgunakan juga. Apalagi mengingat kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya menurut saya, opini saya pribadi, ini kalau misalnya mau diterapkan, ya tentunya harus dilakukan research atau penelitian lebih lanjut. Jadi mungkin misalnya ini diterapkan hanya untuk masyarakat yang memiliki kendaraan mobil, atau mungkin ada dispensasi untuk kriteria tertentu, apapun itu, ya itu bisa menjadi satu hal yang bisa diambil oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya untuk kitanya sendiri, ya balik lagi, sebenarnya karena ini kebijakan pemerintah, jadi ini semakin menguras otak kita lah untuk baik-baik ngatur keuangan. Ya mungkin dengan budget yang ada, ini menjadi satu beban baru, bisa lah untuk mensimulasikan. Kira-kira misalnya ada kewajiban asuransi ini, asuransi kendaraan bermotor, kalau misalnya memang benar-benar sudah diterapkan, kira-kira berapa biaya yang harus dikeluarkan. Lalu bagaimana pengaturan keuangan kita? Tentunya setiap orang berbeda-beda. Kalau misalnya secara garis besar ya tentunya seperti biasa, perlu untuk anggaran, untuk pengeluaran, meningkatkan pendapatan, yang secara umum untuk kondisi saat ini nggak mudah. Karena harga-harga yang semakin tinggi, kemudian juga peluang kerja yang saya rasa tidak terlalu besar lah dengan kondisi perekonomian yang melambat. Jadi tentunya perlu untuk bisa dikatakan berhati-hati, atau bisa dikatakan perlu untuk waspada. Jadi ya semoga saja ada satu jalan keluar yang setidaknya untuk mayoritas masyarakat itu tidak terbebani lah. Karena ini adalah sebuah kebijakan yang di satu sisi terlihatnya bagus, karena memang perlu asuransi kalau misalnya terjadi kenapa-kenapa, itu bisa ditanggung oleh asuransi. Tapi di sisi lain, ada begitu banyak kekhawatiran yang melingkupi dari kebijakan pemerintah ini. Entah itu mungkin dari aspek penggunaan dana,
kemudian aspek dari segi hukumnya, itu yang perlu untuk dilihat dan perlu diperbaiki lah, sampai tahap dimana bisa adanya transparansi, adanya kredibilitas terhadap kebijakan yang akan diterapkan, karena ini sudah ada dasar hukumnya, sudah ada dasar undang-undangnya. Dan tentunya kalau misalnya melakukan revisi, tentu itu tidaklah mudah, perlu waktu yang cukup lama. Dan dengan adanya undang-undang yang masih terhitung baru lah, karena ini kan tahun 2023 waktu undang-undang ini dikeluarkan, dan sekarang tahun 2024, jadi masih terhitung baru. Tentunya saya rasa juga tidak akan direvisi dalam waktu dekat. Jadi ya semoga untuk pemerintah bisa memberikan satu kebijakan yang tepat dengan ya adanya dasar undang-undang ini, karena juga kita sebagai masyarakat, ya saya pribadi juga mungkin teman-teman yang merasakan ya bahwa kondisi perekonomian saat ini melambat dan sebaiknya perlu untuk dipertimbangkan dengan matang. Jadi itu saja mungkin opini monolog saya mengenai kewajiban asuransi kendaraan bermotor ini. Dan kalau teman-teman punya pendapat, opini, atau komentar, bisa langsung tuliskan saja di kolom komentar. Tentunya terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini, dan sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.